Tidak main-main. Kalau dia mau menyepelekan, ya terserah. Nanti akan hukum yang berbicara. Seperti itu. Oke. Dokter, dokter kan yang sebagai dokter yang menangani Mbak Roro, perkembangan konselor psikologi. Gimana ini perkembangan Mbak Roro? Tidak dijadikan masalah, artinya kedua pihak ini sepakat untuk membesarkan sama-sama dan tanggung jawab sama-sama. Kalau untuk anak-anak, termasuk gonogini, apapun yang ada, Selfie lebih mengikhlaskan tidak akan menggugat gonogini atau tidak akan mempermasalahkan harta gonogini antara Daus sama Selfie ini, termasuk anak tadi. Gitu. Terus jawaban pihak Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, istri Daus Mini sambangi Pengadilan Agama Depok ajukan gugatan cerai. Istri pelawak Daus Mini, Selfie Hanawijaya, menyambangi Pengadilan Agama Depok pada Senin 13 Februari 2023 hari ini. Selfie hadir di Pengadilan Agama Depok pada pukul 10.55. Selfie hadir dengan kuasa hukum dan di Pengadilan Agama Depok didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Acong Latif. Selfie hadir mengenakan pakaian corak bunga-bunga dengan kerudung kuning. Acong mengatakan kehadiran Selfie di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Saat dinyatakan mengenai alasan Selfie menggugat cerai suaminya, Acong memilih tidak menjawab lebih detail. Acong mengatakan kliennya akan berbicara setelah nanti gugatan cerai dari Selfie resmi didaftarkan ke Pengadilan Agama Depok. Seperti yang kita ketahui, Daus Mini dan Selfie Hana resmi menikah pada 9 Desember 2018. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak. Sebelum dengan Selfie, Daus Mini juga pernah menjalin rumah tangga dengan Yunita Lestari. Dari pernikahan dengan Yunita, Daus Mini dikaruniai satu orang anak. Berikut wawancara dengan Selfie Hanawijaya. Dan berat tentunya karena tidak ada perpisahan yang tidak menyedihkan gitu intinya, tidak sedih gitu. Kayak Sel, Tapi apa yang membuat kamu memutuskan untuk berpisah? Apa maskernya dibuka aja, Oke. Boleh dijelaskan apa yang membuat kamu memutuskan untuk berpisah? Ya, alasannya banyak. Selama menjalankan rumah tangganya ada aja cocoknya selain dari orang tua, dan ada yang menyakiti hati aku juga, yaitu ada perempuan lain juga. Mungkin baru ini aku sampaikan karena kemarin kan sempat diskusi juga sama Bang Acong, makanya baru aku sampaikan hari ini. Perempuan lain itu setelah berapa tahun berarti? Hampir tahun. Mungkin udah dikuatin, udah dipertahanin juga rumah tangganya, udah aku kasih kesempatan untuk berubah, tapi memang belum ada yang harus dipertahankan. Selingkuhnya gimana, Selfie? Apa ada catatan? Ada chat ketahuan WhatsApp? Atau ngelihat langsung gitu bukti-buktinya udah punya? Gak apa-apa, jelasin aja. Enggak, gini, sebenarnya untuk bukti atau saksi-saksi itu kita bisa nanti sampaikan di persidangan, dan teman-teman pun juga pasti tahu nih nanti. Nah, sekarang intinya Selfie sudah menggugat Daus ini. Yang pertama memang karena ada orang ketiga, memang pastinya ada bukti, tapi bukti itu nantilah teman-teman. Yang kedua, Selfie itu terlalu sakit gara-gara Berita selanjutnya, Roro Fitria layangkan somasi kepada mantan suami, singgung soal nafkah anak.
Roro Fitria baru-baru ini melayangkan somasi kepada sang mantan suaminya, yakni Andre Irawan. Somasi itu dilayangkan sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan hakim. Ternyata somasi ini merupakan kedua kalinya yang dilayangkan Roro Fitria kepada Andre Irawan. Saat ditemui awak media pada Minggu 12 Februari 2023 kemarin, Roro mengklaim tengah menuntut mantan suaminya terkait uang idah dan nafkah anak. Kemudian Roro Fitria belak-belakan mengungkap nafkah yang Andre berikan untuk anaknya. Dikatakan oleh Roro, Andre hanya memberikan uang senilai 1 juta untuk buah hati mereka. Padahal kala itu Andre sudah 6 bulan tak bertemu dengan anak semata wayangnya. Berikut wawancara dengan Roro Fitria. Melaksanakan keputusan hakim yang telah inkrah itu berarti berkekuatan hukum. Berarti nanti dia akan berurusan dengan hukum karena menyepelekan keputusan hukum. Dan di sini Nyai bersama tim Pak Despa juga bersama teman-teman media selalu mengawal dari kasus Nyai, sidang pertama sampai dengan putusan kan itu. Iya, capek ya Mbak ya. Mbak yang selalu setia mendampingi Nyai, terima kasih. Nyai yang objeknya ini amat sangat letih Mbak. Letih tenaga, pikiran, biaya, segala macam effort itu tidak main-main. Kalau dia mau menyepelekan, ya terserah, nanti akan hukum yang berbicara seperti itu. Oke, dokter kan yang sebagai dokter yang menangani Mbak Roro, perkembangan gimana nih perkembangan Mbak Roro? Ya kalau perkembangannya Nyai alhamdulillah semakin baik tentunya. Tapi memang kalau untuk khusus Baby Sultan memang masih ada prosesnya. Kenapa? Karena terjadi sebuah traumatik itu saat masih menggendong Baby Sultan. Nah itu yang kalau Nyai sendiri secara psikologisnya semakin berkembang, semakin baik tentunya ya. Secara traumatik, tapi terhadap anak itu masih ada. Kenapa? Karena insiden itu sering diucapkan, dilakukan saat kondisi masih megang Baby Sultan. Nah itu yang masih dalam proses penanganan tentunya. Berita selanjutnya, Umi Yuni ibunda dari Alvin Faiz dikabarkan menikah lagi. Adik singgung fitrah ke Az-Zikra. Ibunda dari Alvin Faiz Wahyunita Al-Wali atau Umi Yuni kini dikabarkan menikah lagi. Sebagai informasi, Umi Yuni sudah hampir 4 tahun menjanda sejak Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia. Umi Yuni kini dikabarkan telah menikah dengan seorang pria bernama Iskandar. Kabar itu ramai diperbincangkan usai beredarnya foto wanita yang mengenakan masker yang diduga Umi Yuni. Apakah benar foto tersebut Umi Yuni yang menikah lagi setelah lama menjanda? Sang adik Umi Yuni, Wali pun akhirnya angkat bicara terkait foto tersebut. Meski menurutnya sang kakak bebas saja mau menikah lagi karena statusnya yang janda, tapi ia mengatakan tidak ada pernikahan yang terjadi. Kendati demikian, ia memaklumi adanya pemberitaan di luar sana. Berikut wawancara dengan Wali. Kita maklumi lah. Tapi Mas sendiri kira-kira Pertemuan Bang antara keluarga dengan adanya berita. Nah, itu tugas saya. Saya datang ke sini selesai nanti acara kantor saya di Bogor ini, doakan saya bismillah coba menjembatani ya, saya akan bertemu dengan Banjar. Terakhir saya ke Banjarmasin ya, saya ziarah ke makamnya ayahnya almarhum Sarifin Ilham Marzuki, suaminya Mama Banjar. Saya sudah berziarah ke sana, saya bawa itu sama anak saya, kemudian saya dengan Mama Banjar cukup dekat. Mungkin karena udah lama nggak ketemu sehingga kami kurang komunikasi. Nah, jadi saya rencana nanti mau ketemu Banjar. Kalau tidak, ya kita ngobrol lah bagaimana sebetulnya masalah ini yang benar. Nah begitu. Jadi agak sulit ya kalau ya kondisinya kan saya bilang tadi ada istri yang tidak bersuami, Mama Banjar juga begitu. Mukrimnya tidak ada. Saya lah mukrimnya. Saya tinggal di Balikpapan. Ada mukrimnya Alvin sekarang udah punya keluarga sendiri, kehidupannya udah agak jauh, ya kan? Keluarganya mungkin ada yang di Aceh, jadi situasi memang tidak ideal.
situasi tidak ideal, sehingga kalau ada ujian-ujian seperti ini harus banyak-banyak kita bisa melihat, jangan melihat masalah ini hanya dengan mata fisik, karena mata fisik ini bisa menipu, ya kan? Lihatlah dengan mata kearifan kita, mata batin kita, kejaksaan kita, supaya karena kalau kita lihat mata fisik ini kita tidak melihat kekurangan diri, yang kita lihat kekurangan orang lain, bahkan belum tentu benar gitu. Nah, kalau kita melihat dengan kearifan, ya kita juga introspeksi lah. Kalau kita ngomongin aib orang itu kan hukumnya seperti memakan bangkai saudara sendiri ya kalau dalam Islam. Jadi bahaya juga kalau terlalu asik kita hanyut di situ. Jadi ya paling tidak klarifikasikan langsung kepada orangnya gitu. Jadi kalau yang ditanya ya mungkin ya saya nggak tahu ya, orang kan yang namanya heboh di media kan banyak orang yang terkenal mungkin di sosial media atau yang diwawancarai dan sebagainya. Nah, saya terus terang mau tidak mau kesempatan ini saya dipaksa ya untuk bisa menghadapi pers gitu ya, karena saya kasihan dengan kakak saya dan keluarga kami di Aceh juga agak sulit menjangkau. Saya dianggap yang paling dekat dan kebetulan saya laki-laki, saya merasa Berita selanjutnya, 1,5 tahun pacaran, Tessa Kaunang tanggapi isu negatif soal Ruli. Tunangan Dewi Persik ini ternyata tabiatnya begini. Pilot bernama Ruli yang melamar Dewi Persik dikabarkan sebagai mantan kekasih artis Tessa Kaunang. Dilansir dari YouTube Seleb On Cam News pada Senin 13 Februari 2023, Tessa Kaunang pun telah membenarkan bahwa Ruli adalah mantan kekasihnya. Keduanya telah berpacaran selama 1,5 tahun. Saat masih menjalin hubungan dengan Ruli, Tessa Kaunang mengaku kerap mengantar kerja keluar kota. Soal hubungan Ruli dan Dewi Persik, Tessa Kaunang diharap keduanya menjadi pasangan yang tepat. Meskipun begitu, Tessa Kaunang mengingatkan keduanya agar tidak mengambil keputusan saat lagi bucin. Selain itu, Tessa juga mendoakan hubungan Ruli dan Dewi bisa langgeng. Berikut wawancara dengan Tessa Kaunang. Jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu, itu masalahnya. Kapan sih terakhir ketemu komunikasi? 2019 ya kalau nggak salah ya, kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019, ya udah selesai gitu. Abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali. Pas dengar kabar tahu dari mana? Dari berita kalian-kalian inilah yang heboh dan viral itu. Ya ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu. Jadi makanya banyak yang langsung heboh, langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama temen sih sebenarnya. Sosoknya Mas Ruli seperti apa sih? Ya baik, pada saat sama saya bertanggung jawab. Tapi kan dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja gitu aja. Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai kira nggak sejalan gitu? Apa ya? Nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita. Berita selanjutnya, jatuh miskin. Reza Herlambang akui pernah pinjam uang ke Raffi Ahmad jam 10 malam. Sosok Reza Herlambang dulu dikenal sebagai penyanyi top yang moncer pada zamannya. Namun entah mengapa seiring berjalannya waktu, karir Reza Herlambang makin redup, hingga pada akhirnya jarang muncul di layar kaca lagi. Rupa-rupanya, Reza sempat mengalami masa pilu, yang dimana terungkap usai ia membagikan ceritanya dalam tayangan YouTube Ferdi Elman, di mana dalam tayangan itu ia membenarkan kondisi keluarganya yang semula tajir melintir mendadak jatuh miskin dalam semalam.
Sejak saat itu hidupnya berubah 180 derajat. Sampai suatu hari ia memerlukan uang dan meminjam ke Raffi Ahmad. Reza menyebut Raffi Ahmad sangat kebingungan saat itu. Sebab suami Nagita Slavina itu tahu betul bahwa dirinya adalah anak sultan yang tajir melintir. Tanpa memberitahu soal kebangkrutan yang dialami keluarganya, Reza pun hanya memohon kepada Raffi. Fakta mengejutkan lain turut diungkap oleh mantan pacar Nia Ramadhani ini hingga detik ini. Reza mengaku belum mengembalikan uang sebesar 5 juta itu kepada Raffi Ahmad. Rupanya adalah alasan tersini mengapa belum mengembalikan utangnya ke ayah dua anak itu. Berikut wawancara dengan Reza Herlambang. Permasalahan ini nggak jadi, alhamdulillah setelah lihat podcast itu aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah. Tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Reza gitu ya. Mudah-mudahan sih Reza bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Reza bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau apa mas? Nyanyi, hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah tadi udah berjalan, alhamdulillah mereka satisfied, produser juga bertanya, terus banyak, intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi terus dalam arti kata akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir walaupun semuanya masih on schedule ke depan ya gitu ya. Bismillah dinikmatin. Kalau Reza nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga ucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Reza terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anam, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman ini. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya itu sih. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.